Baiklah, selamat siang kepada Ibu dan teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan materi kita yang berjudul tentang microwave heating. Sebelum saya mempresentasikan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Exodina Purba dengan NIM D1C022050 kelas R002. Apa itu microwave heating? Microwave heating itu adalah gelombang mikro, seperti gelombang elektromagnetik lainnya, bergerak dengan kecepatan cahaya atau 3000 km per detik dan terdiri dari dua medan osilasi tegak lurus, medan listrik, dan medan magnet yang dapat kita lihat pada gambar tersebut. Bagaimana gelombang mikro menghasilkan panas? Berdasarkan gambar, dalam kasus gelombang mikro, medan listrik terutama bertanggung jawab untuk menghasilkan panas, berinteraksi dengan molekul melalui dua mode aksi, rotasi dipolar, dan konduksi ionik. Dalam konduksi ionik, ion bebas atau spesies ionik bergerak secara translasi melalui ruang, mencoba menyelaraskan dengan perubahan medan listrik. Seperti pada rotasi dipolar, gesekan antara spesies yang bergerak ini menghasilkan panas, dan semakin tinggi suhu campuran reaksi, semakin efisien perpindahan energinya. Dari materi microwave heating dapat diambil jurnal pertama yaitu Effect of Power Microwave in the Processing of Rose Oil atau Rosa Hybrida and Ylang Oil atau Kanaga Odoratke Unit using method microwave hydrostillation atau pengaruh daya microwave dalam proses pengolahan minyak mawar dan minyak ylang-ylang dengan metode microwave hydrostillation. Tujuan dari jurnal tersebut adalah untuk mendapatkan pengaruh daya microwave dan waktu terhadap persen treatment minyak mawar menggunakan alat microwave hydrostillation, menentukan waktu optimal berdasarkan variasi daya microwave yang digunakan dan mendapatkan nilai spesifik energi konsumtif atau SEC pada distilasi dengan menggunakan metode microwave hydrodistillation. Metode. Dalam penelitian ini, alat yang digunakan yaitu microwave merek Sharp model dengan tegangan 220 volt, daya maksimum 450 W, frekuensi microwave 2450 MHz dengan ukuran 485 mm kali 253 kali 376 dan kapasitas 23 liter. Parameter yang akan diambil terdiri dari variabel tetap dan tidak tetap. Variabel tetap metode distilasi yang digunakan yaitu hidrodistilasi dengan menggunakan microwave pada tekanan 1 atm. Prinsip pemanasan gelombang mikro. Prinsip pemanasan menggunakan gelombang mikro adalah berdasarkan tumbukan langsung dengan material polar atau solvent dan diatur oleh dua fenomena yaitu konduksi ionik dan rotasi dipol. Rotasi dipol merupakan pengaturan kembali dipol molekul akibat medan listrik yang terus berubah dengan cepat. Penggerakan molekul ini akan menciptakan panas seiring dengan timbulnya gesekan antara molekul yang satu dengan molekul lain. Hasil dan pembahasan. Daya microwave yang digunakan selama proses microwave hydrostillation sangat mempengaruhi jumlah minyak yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar daya atau energi yang digunakan gelombang yang dihasilkan oleh gelombang mikro sehingga mempercepat gerakan dan interaksi acak dari partikel molekul, maka panas akan cepat terbentuk. Semakin cepat panas, maka akan semakin cepat penguapan yang terjadi untuk mengeluarkan minyak dari bahan. Daya gelombang mikro yang optimal untuk produksi minyak mawar adalah 360 W. Penelitian ini juga menemukan bahwa sifat fisik dan kimia minyak astri seperti warna, aroma spesifik, gravitasi, indeks bias, dan nilai asam dipengaruhi oleh tingkat daya gelombang mikro yang digunakan dalam proses tersebut.
Kesimpulan, semakin besar daya microwave yang digunakan dalam metode hydristication, maka semakin besar jumlah produk yang dihasilkan dalam proses destilasi. Minyak asli yang dihasilkan dari bunga mawar dan yang menggunakan metode microwave hydrosilation memiliki karakteristik yang sesuai dengan standar kualitas produk berdasarkan ISO 9842-2003 dan SNI 0672242006. Jurnal kedua, yaitu The Effect of Use of Microwave as Nutmeg Pretreatment in Essential Oil Distillation Using Water Steam Distillation Method, atau pengaruh penggunaan microwave sebagai parameter daging buah pala pada penyulingan minyak atsiri dengan metode distilasi uap air. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laju aliran uap serta lama pretreatment dan daya microwave yang digunakan untuk memperoleh kandungan minyak atsiri terbanyak dan sesuai mutu SNI. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode destilasi uap air. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rangkaian alat destilasi uap air yang terdiri dari ketel air, ketel bahan, kondensor jenis cell and tube, botol penampung destilat, pompa untuk memompa air ke pipa pendingin, electric heat, microwave, blender, pipet, tetes, Erlenmeyer, gelas ukur, kertas label, timbangan kiloan, timbangan digital, dan botol sampel 10 ml. Gambar yang pada slide tersebut yaitu gambar A, skema alat destilasi uap air, dan gambar B, rangkaian alat destilasi uap air. Hasil dan pembahasan. Dari gambar 1, yaitu pengaruh daya microwave terhadap perolehan persen yield minyak atsiri, dapat terlihat bahwa persen yield minyak atsiri yang terekstrak di destilasi uap air berbeda, di mana daya microwave yang digunakan yaitu 450 watt memperoleh persen yield minyak atsiri terbesar yaitu 0,08% pada waktu aktivasi 2,5 menit, 0,11% pada waktu aktivasi 5 menit, dan 0,0352% pada waktu aktivasi 7,5 menit. Energi yang dihasilkan di microwave tergantung terhadap daya dan waktu yang digunakan. Energi yang dihasilkan akan besar apabila daya yang diberikan besar dan waktu yang digunakan lama, berlaku sebaliknya. Kesimpulan, destilasi minyak atsiri buah pala dapat dilakukan dengan metode destilasi uap air, lama pretreatment, besar daya microwave, dan laju alir uap masing-masing mempengaruhi yield yang diperoleh. Semakin tinggi laju alir uap, maka yield yang diperoleh semakin banyak. Jurnal ketiga, Product Characteristic of Robusta Coffee Roasting Using Microwave Heating, atau karakteristik produk penyaringan biji kopi Robusta menggunakan microwave heating. Tujuan penelitian ini bertujuan memvariasikan peningkatan power magnetometer pada microoven yang dapat diatur melalui potensio watt dalam peralatan microwave oven. Metode dalam penelitian ini yang digunakan untuk proses penyaringan menggunakan metode volumetric heating dengan peralatan microwave oven dengan variasi perlakuan yaitu lama waktu penyangraian 12, 14, 16 menit dan pengaturan daya penyangraian 300, 400, 500 watt. Hingga produk sangrai kemudian dianalisis kadar air, kadar abu, dan kadar senyawa kafein. Analisis kadar air dapat dihitung dengan kadar air WO kurang W1 per berat sampel atau gram kali 100%, di mana keterangannya dapat kita lihat pada slide. Kadar analisis kadar abu yaitu dapat dihitung dengan A1, kadar abu sama dengan A1 kurang A2 per A0 kali 100%. Hasil dan pembahasan. Terdapat perubahan bentuk
warna berat setelah biji mengalami perlakuan microheating. Warna biji kopi setelah penyangrai mengalami perubahan dari hijau menjadi coklat. Dilihat dari segi bentuk, biji kopi yang telah dimasukkan kategori roast mengalami pembesaran volume dikarenakan air yang terdapat di dalam sel biji kopi menguap yang mengakibatkan gas tekanan tinggi di dalam sel membuat sel pada biji kopi mengembang. Daya penyangrai dan lama waktu penyangrai ditemukan mempercepat terjadinya proses brewing dari Maillard reaction. Semakin besar perbedaan antara medium pemanas dengan bubuk kopi, semakin cepat pula proses perpindahan panas dan semakin cepat pula penguapan air yang terjadi. Kesimpulan, daya penyangraian dan lama waktu sangrai berbanding lurus terhadap derajat roasting. Perpindahan panas yang terjadi oleh pemanas apabila semakin besar perbedaan suhu ke bahan, maka semakin cepat reaksi brewing yang terjadi dikarenakan semakin cepat terjadinya perpindahan panas ke bahan, di mana temuan yang sama ditemukan dengan perubahan berat yang hilang pada biji kopi linear dengan daya dan lama waktu penyangraian. Referensi atau daftar pustaka dari jurnal yang telah saya ambil dapat dilihat pada slide berikut. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.